Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Felicia Kairani Atifa Priyanto dari kelas 10-2 dan dari absen 15. Hari ini aku akan menceritakan kembali novel yang sudah aku baca yang berjudul Bumi Manusia yang ditulis oleh Pramudia Anantatur dan diterbitkan oleh Lentera Dipantara pada tahun 1980 di kota Jakarta. Nah, novel ini berjumlah 538 halaman dan 20 bab. Alasan aku memilih novel ini karena novel ini itu menceritakan tentang sejarah di masa penjajahan Belanda, dan novel ini juga mengajarkan kita tentang pendidikan, perjuangan, dan ketidakadilan. Nah, oleh karena itu langsung saja kita ke ceritanya. Sebelumnya aku mau ceritain dulu kalau misalnya cerita ini tuh berlatar di Jawa pada masa kolonial Belanda akhir abad 19. Jadi dia ini mau masuk ke abad 20. Nah, di masa ini itu masyarakat menjadi 3 bagian atau 3 tingkatan. Yang pertama itu ada tingkatan Eropa atau paling tinggi. Yang kedua itu ada Timur Asing atau kayak Chinese, Tionghoa, dan lain sebagainya. Kalau ketiga itu ada pribumi. Nah, karena sistem inilah pribumi ini sering banget diperlakuin gak adil, termasuk dalam hukum, pendidikan, dan kehidupan sosial. Lanjut ke tokohnya. Oke, jadi tokoh yang pertama itu ada Minke. Minke ini adalah manusia pribumi sekaligus siswa HBS juga atau sekolah elit Belanda. Nah, dia ini itu orang yang pintar, terus kritis, dan suka menulis. Dia juga salah satu orang yang menyadari adanya ketidakadilan bangsa Eropa terhadap bangsa pribumi. Lalu yang kedua itu ada Nyai Ontosoro. Nyai Ontosoro ini nama aslinya Sanikem. Dia ini tuh adalah manusia pribumi yang dijadikan nyai atau selir oleh orang Belanda. Terus dia ini tuh adalah wanita yang kuat, mandiri, serta tegas. Juga dia ini salah satu orang yang melawan stigma sosial terhadap perempuan. Yang ketiga itu ada Anelis Melema. Dia ini anaknya dari Nyai Ontosoro. Dia tuh termasuk turunan Belanda. Dia termasuk golongan dari manusia atau golongan Eropa, karena ayahnya ini dari golongan Eropa atau dia orang Belanda. Terus dia ini tuh anak yang ceria, manja, dan sangat bergantung sama ibunya. Dan dia juga nanti pokoknya tokohnya dia ini tuh akan sangat mencintai si Minke ini. Terus yang keempat itu ada ayahnya, yaitu siapa nama ayahnya? Ayahnya yaitu namanya Herman Melema. Nah, Herman Melema ini adalah bangsa Eropa juga. Dia orang Belanda, suaminya Nyai si Ontosoro ini. Dan dia itu nanti akan ada saatnya dia dimana hidupnya tuh hancur karena kelalaian dia sendiri. Terus yang kelima ini ada kakaknya Anelis Melema, yaitu Robert Melema. Dia ini termasuk orang yang kasar dan gak bertanggung jawab gitu. Lanjut ke ceritanya. Oke, jadi ceritanya itu menceritakan tentang manusia pribumi bernama Minke yang bersekolah di HBS atau sekolah elit Belanda. Dia ini termasuk siswa yang pintar karena bisa menulis bahasa Belanda. Dia sebelumnya dikucilkan, tapi karena dia bisa menulis bahasa Belanda, dia lumayan bisa dihargai. Tapi tidak menutup kemungkinan dia juga masih diperlakukan gak adil gitu kan. Terus sampai akhirnya dia ini diajak sama temennya buat ke rumah keluarga Melema di Wonokromo. Terus setelah dia kesana, dia bertemu gadis cantik bernama Anelis dan bertemu ibunya juga, namanya itu Nyai Ontosoro. Nah, karena sering berkunjung ke rumahnya si keluarga Melema, akhirnya si Minke ini sering banget diceritain sama Nyai Ontosoro tentang kehidupan Nyai Ontosoro. Yang dari mulai Nyai Ontosoro jujur kalau misalnya namanya dia ini aslinya bukan Nyai Ontosoro, tapi namanya Sanikem. Jadi dia ini tuh kan memang dia ini bangsa pribumi yang dijual oleh ayahnya ke orang Belanda, yaitu ayahnya si Anelis yang bernama Herman Melema. Jadi setelah dia dijual ke Herman, dia ini tuh nggak jadi istri sah banget gitu loh, karena
kalau misalnya manusia pribumi dinikahin sama orang Belanda, itu dia tetap jadinya manusia pribumi, cuman statusnya tuh agak beda, jadi nyai atau selir gitu, makanya dia dipanggil Nyai Ontosoro. Dia ini tuh apa ya, si Nyai Ontosoro ini termasuk orang atau wanita yang tegas, terus pinter, intinya wanita hebat pada zaman waktu itu. Lalu apa namanya, hingga kan karena sering berkunjung ke rumahnya si keluarga Melema, si Minke sama si Andreas ini kan jadi sering dekat, jadi hubungan mereka pun kayak apa ya, perasaan tuh mulai tumbuh, terus sampai akhirnya mereka ini menikah, dan menikahnya ini secara Islam, jadi nggak pakai hukum dari Belanda pada saat waktu itu. Lalu konflik itu dimulai ketika ayahnya si Annelies ini meninggal, yaitu Herman Melema. Dia ini meninggal karena dia secara tragis gitu. Terus disitulah konfliknya mulai, dimana Nyai Ontosoro ini tidak diakui menjadi ibunya Annelies sama si Robert, ya kan, si kakaknya si Annelies. Terus si pernikahan Minke sama Annelies juga nggak diakui sama hukum pada saat itu. Kenapa nggak diakui? Kenapa Nyai Ontosoro nggak diakui menjadi ibunya mereka? Karena ya pada saat itu mereka hanya, maksudnya nikah itu hanya cuman jadi selir, nggak jadi istri sah, dan jadi istri sah yang pernikahannya secara hukum Belanda gitu kan. Terus kenapa pernikahannya juga nggak sah? Itu karena dia kan nikahnya secara Islam, bukan secara hukum dari Belanda pada saat itu kan. Jadi mau dikatakan apapun ya, kalau misalnya si Belanda udah bilang A, ya udah A, si pribumi ini nggak bisa ngapa-ngapain, karena ya tingkatan dia ini paling bawah, di ketiga, di paling bawah. Jadi dia mau dia cowok, si Minke ini membela apapun tetap kayak nggak bisa, karena dia pribumi, bukan bangsa Eropa gitu. Terus sampai akhirnya kayak ya udah, mau diperjuangin kayak apapun tetap gak bisa, karena ketidakadilan dari bangsa pada saat itu. Dari kan emang ada tiga tingkatannya itu kan. Si pribumi ini karena dia paling bawah, jadi dia nggak bisa melawan apa-apa, dia tetap akan diusilkan oleh si bangsa Eropa tersebut, ya kan. Nah itu aja dia ceritanya. Dan amanat yang bisa kita ambil dari cerita ini itu kayak kita ini harus berani melawan ketidakadilan, dan pendidikan itu juga penting bagi kita sebagai manusia, entah itu kalian menjadi pribumi atau segala macam, dan kalian tuh harus mempunyai pendidikan. Terus jangan mudah menyerah untuk mendapatkan keadilan, karena sesungguhnya keadilan itu kan adalah hak dari setiap manusia kan. Terus kalian juga hargai martabat manusia, jangan membedakan antara ras dan statusnya gitu. Jadi di dalam novel ini tuh terdapat gambaran nyata kehidupan pada masa penjajahan Belanda. Yang pertama itu adanya masyarakat yang dibagi menjadi tiga, yaitu bangsa Eropa, kemudian Timur Asing, lalu pribumi. Nah, pribumi ini memiliki kedudukan yang paling rendah. Hukum itu hanya menguntungkan orang Eropa saja. Jadi nyai atau perempuan pribumi ini tidak memiliki status hukum sama sekali. Akibatnya keluarga seperti Annelies ini bisa dipisahkan secara paksa. Hal ini menunjukkan adanya ketidakadilan sistem kolonial Indonesia pada saat itu gitu. Jadi di akhir ceritanya itu si Minke ini harus menerima kenyataan pahit bahwa kalau misalnya emang ketidakadilan tuh ada, dan emang pada saat itu dia tidak bisa tuh untuk kayak ya udah cuman bisa menerima ketidakadilan itu gitu. Oke, jadi secara histori pada masa kolonial Belanda ini memang ada sistem stratifikasi sosial dan hukum yang membedakan ras. Jadi nyambung juga nih di dalam novel ini nih, karena di dalam ini tuh dimana orang pribumi ini tidak memiliki hak yang setara dengan orang Eropa gitu. Terus dari cerita ini aku sangat merekomendasikan kalian untuk membaca novel ini, karena novel ini itu
apa ya, nggak cuma menarik, tapi dia ini menambah wawasan tentang sejarah Indonesia juga gitu. Dan jangan lupa setelah kalian baca novel Bumi Manusia, kalian juga harus baca kelanjutan dari cerita Minke ini di seri selanjutnya, yaitu Tetralogi Buruknya, yang kayak gini bukunya. Ya teman-teman, terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.